Sido adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan bangsa pasar untuk kategori produk jamu tradisional. Kami, tim riset investasi Polri, akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap saham Sido. Adapun argumen dan hasil riset yang telah kami lakukan, di mana Sido mempunyai nilai perusahaan yang mendukung dengan produk unggul yang sudah menjadi pilihan masyarakat dan brand market yang populer di kalangan masyarakat, antara lain tolak angin, tolak linu, dan sudah muncul. Perusahaan dapat mempertahankan produk yang dijual ke depannya. Yang kedua, siap ekspansi penjualan produk herbal ke mancanegara. Sido berencana memperluas penjualan ekspor ke kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina, guna meningkatkan pertumbuhan bisnis dan brand awareness produk herbal. Kita masuk ke bagian company profile. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, atau yang lebih kita kenal dengan Sido Muncul, ialah perusahaan farmasi dan kesehatan yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1951. Sebagai pabrik jamu tradisional, Sido menyediakan ramuan obat dalam bentuk bubuk hingga saset. Saat ini, Sido memiliki 4 anak perusahaan dan lebih dari 100 superwakilan dan 5 subdistributor. Di segmen usaha, pada tahun 2021, Sido meluncurkan 11 produk baru sebagai strategi diversifikasi untuk memperluas bangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Sido Muncul berkomitmen untuk terus meluncurkan produk baru dengan melihat tolak angin yang memiliki market share sebesar 73-74% dan respon positif dari produk baru mereka, yaitu SMAK dan Alam Sari. Produk-produk baru ini diharapkan menjadi kontributor utama pertumbuhan Sido di masa mendatang. Sido Muncul juga memasuki segmen kopi sebagai bagian dari strategi perusahaan, mengingat potensi pasar ini yang sangat besar. Dengan demikian, Sido Muncul menargetkan peningkatan pendapatan dan laba bersih di atas 100% pada tahun 2024 ini. Pada analisis ekonomi global dan lokal, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan tinggi, diperkirakan berkisar 4,7-5,5%, didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menjadi salah satu sektor yang signifikan untuk menyumbang devisa. Peningkatan nilai ekspor produk farmasi dan obat tradisional pada tahun 2023 mencerminkan hal ini. Industri obat bahan alam memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, mengingat kekayaan alam di Indonesia yang melimpah. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 sampai tahun 2024 menjadi prioritas. Meskipun kondisi ekonomi merata, Sido Muncul berhasil mempertahankan pangsa pasar dengan produk unggulannya seperti tolak angin yang menguasai 72% market share hingga tahun 2023. Di tingkat global, industri farmasi dihadapkan pada masalah ketergantungan terhadap impor bahan baku obat. Hal ini menimbulkan risiko pasokan dan harga bahan baku yang tidak stabil. Dengan sektor yang sama, yakni PT Kalbe Farma, terlihat bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian khusus bagi para investor untuk menjadikan Sido sebagai pilihan yang tepat dalam melakukan kegiatan investasi. Apabila kita meninjau dari total liabilitas yang semakin turun setiap tahunnya, ini membuktikan bahwa kinerja keuangan perusahaan Sido mengalami peningkatan dan menandakan langkah yang baik dalam mengurangi ketergantungan pada utang perusahaan. Hal ini dapat menjadikan Sido sebagai saham yang baik untuk dipilih investor. Tata kelola perusahaan Sido dibuat sebagai perusahaan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sido berupaya mengurangi dampak dari operasional perusahaan terhadap lingkungan melalui penerapan produksi bersih dan pengelolaan lingkungan yang ketat serta konsisten terhadap penggunaan sumber daya yang efisien. Sido Muncul berkomitmen untuk menerapkan standar kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan. Sido Muncul juga berupaya untuk mempertahankan peringkat proper emas atau setidaknya minimal proper hijau setiap tahunnya dan berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasional. Selain itu, Sido juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi air dan energi. Inovasi dan investasi pada teknologi produksi yang ramah lingkungan merupakan inisiatif yang sudah dilakukan dan akan terus berkelanjutan ke depannya. Sesuai perkembangan teknologi, Sido Muncul juga mendorong konservasi air dengan melakukan berbagai inisiatif untuk memastikan sumber air yang digunakan dapat terjaga keberlanjutannya.
SIDO Muncul menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan menggunakan standar ISO 14001 sebagai bagian yang integral dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Pengelolaan lingkungan yang terukur mencakup pengawasan dan pemantauan kinerja lingkungan secara rutin. Sebagai perusahaan yang memikirkan dampak ekonomi berkelanjutan, SIDO menjalankan sistem pengelolaan limbah yang baik dan mengurangi produksi limbah dengan menerapkan pengelolaan limbah yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga agar kualitas air limbah yang telah diolah memenuhi standar nilai baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga tidak mempunyai potensi menimbulkan pencemaran. SIDO Muncul mempunyai tujuan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dengan inisiatif 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, serta inovasi berkesinambungan. Sebagai perusahaan yang memanfaatkan tanaman atau tumbuhan herbal, SIDO selalu berupaya untuk menjaga kelestarian agar tanaman herbal yang digunakan untuk kegiatan produksi tidak punah. SIDO Muncul berkomitmen untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman tanaman yang digunakan sebagai bahan baku dengan inisiatif konservasi di wilayah agrowisata yang berada di lingkungan pabrik SIDO Muncul. Setiap perusahaan tentu saja memiliki resiko investasi, di mana resiko utama SIDO ialah lambatnya progres makroekonomi Indonesia, pemulihan yang direncanakan tidak terjadi, serta kinerja negatif berlanjut yang disebabkan oleh melemahnya permintaan serta kenaikan bahan baku yang menekan profitabilitas. Selain itu, pertumbuhan rasio dan pengaruh tingkat harga wajar SIDO menjadikan perusahaan ini optimis sebagai pelaku pasar rasio. Pertumbuhan sejumlah rasio yang fluktuatif membuat SIDO berupaya untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Berbagai strategi telah dilakukan, salah satunya melakukan promosi agar penjualan dapat naik ke level konsumen akhir. Selain itu, SIDO juga berupaya meningkatkan brand awareness di masyarakat serta memperkuat penjualan ekspor, distribusi, dan ekspansi di negara lingkup Asia Tenggara. Selain itu, kami juga melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang diambil dari periode 2020 hingga 2023. Dalam analisis ini, kami menggunakan analisis tahunan sesuai standar CFA. Kami memperhatikan sejumlah variabel kunci untuk mengevaluasi kesehatan serta kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, perusahaan menunjukkan performa stabil dengan ROA 24% dan ROE 29%. Meskipun total ekuitas dari perusahaan itu tergolong sehat, DER tinggi pada 19,5 menandakan ketergantungan perusahaan pada hutang. Namun current rasio 3,7 kali menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Valuasi PER 25,6 dan PBV 7,4 kali tinggi menunjukkan harga saham yang mahal. Meskipun demikian, investor mungkin tertarik pada pertumbuhan yang stabil dan menguntungkan perusahaan tersebut. Pada tahun 2021, kinerja perusahaan membaik dengan ROA naik menjadi 31% dan ROE mencapai puncaknya pada 37%. Laba bersih dan total aset meningkat, serta DER turun menjadi 17,2, menunjukkan langkah yang baik dalam mengurangi ketergantungan pada hutang. Dengan current rasio kuat di 4 kali, perusahaan menunjukkan kesehatan keuangan yang baik. Meskipun earning per share tinggi memberikan sinyal positif, price to earning rasio rendah dan PBV tinggi menunjukkan valuasi yang relatif lebih tinggi. Bagi investor yang mencari pertumbuhan laba yang solid, perusahaan ini dapat menjadi pilihan yang menarik, meskipun perlu mempertimbangkan valuasi saham yang tinggi. Meskipun demikian, para investor perlu mempertimbangkan valuasi saham yang tinggi sebelum melakukan investasi. Namun hal-hal tersebut menunjukkan potensi bagi investor yang mencari pertumbuhan laba yang stabil. Kami juga melakukan analisis teknikal dengan menggunakan metode analisis moving average atau MA dengan panjang 5, 20, dan 60. Saham SIDO terindikasi sedang dalam tren naik atau uptrend. Hal ini terlihat dari posisi moving average yang berada di bawah grafik candlestick. Gambaran tersebut juga diperkuat dengan hasil perpotongan antara MA20 dan MA60 yang mengindikasikan sinyal positif dari saham tersebut. Selain itu, posisi MA5 yang sangat dekat dengan candlestick terakhir juga menunjukkan bahwa moving average yang dihasilkan oleh saham SIDO terlihat sangat baik. Selain menggunakan analisis moving average, kami juga menggunakan analisis support dan resisten untuk menentukan level harga pada chart atau grafik. Pertanggal 22 Februari 2024, pergerakan harga saham SIDO menunjukkan bahwa garis support berada di level harga 531, sementara garis resisten berada di level harga 727. Hal ini membantu investor dalam menentukan titik-titik penting dalam pergerakan harga saham SIDO untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Berdasarkan riset investasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan untuk buy, membeli saham SIDO, dan melakukan kegiatan hold
and see dikarenakan semua indikator saham SIDO menunjukkan sinyal positif dalam periode waktu tertentu dengan target harga mencapai Rp875 per lembar saham atau potensi kenaikan sekitar 25% dari harga penutupan per tanggal 22 Februari 2024 yaitu Rp625 per lembar saham.